Halo guys, kembali lagi ya, saya investor ngapak. Di video kali ini saya akan menganalisa secara teknikal dan inflow asing di saham Big Bang. Kita coba untuk saham yang pertama, ada saham BBRI yang dimana di perdagangan hari Rabu ini ya, BBRI ditutup melemah 1,41%, close di harga 3.500. Kita coba cek inflow asingnya di saham BBRI. Ya, kalau kita lihat ya, ternyata investor asing masih mencatatkan net sell 542 miliar. Kalau kita lihat memang BBRI masih distribusi ya yang cukup kencang. Di sini terlihat dari 4 hari perdagangan malah dia makin tinggi ya net sell-nya. Kemarin 424 dan di perdagangan hari ini makin tinggi lagi ya net sell-nya 542 miliar. Kita coba cek secara teknikalnya. Ya, kalau kita lihat di sini secara teknikal ya, masih sesuai analisa yang seperti saya bahas kemarin, dia lanjut turun dan menyentuh supportnya di 3.450 ya. Dia, ditarik naik sedikit, tapi ada kemungkinan dia masih akan melanjutkan penurunannya ya. Untuk support berikutnya ya, mungkin dia bisa menyentuh 3.360-an. Kita coba cek dulu secara Fibonacci-nya dia arahnya kemana ya support berikut. Kita cek dulu secara Fibonacci. Ya, kalau kita lihat ya secara Fibonacci ternyata, di hari ini juga memang, menyentuh ya support golden ratio-nya di 1618. Kita bisa waspadai juga kalau dia ada kenaikan ya, kita bisa pantau seandainya dia membentuk rejection di golden ratio-nya di 1618 ini. Seandainya dia bikin ekor, bikin swing high dan kepentok lagi ya, seandainya kepentok, dia akan melanjutkan penurunannya ya. Kalau seandainya 1618 dia gagal bertahan nanti pas dia turun, dia akan mengejar support berikutnya. Seandainya dia jebol juga 3360-nya, kita bisa tandai juga di area 3150 ya, bentuk BBRI, tapi cukup dalam seandainya. Kalau kita lihat memang, di Big Bang yang lain ada BBNI, BMRI dia udah jebol support terendahnya ya di tahun 2025, cuman baru BBRI aja ya yang dia belum jebol support terendahnya di tahun 2025 ini, ya kan. Jadi kita sebenarnya bisa waspadai ya dengan polanya seperti ini. Kalau ya buat jangka panjang udah boleh masuk sebenarnya kita nyicil-nyicil, jangan all in ya takut duitnya habis. Sahamnya masih lanjut turun karena belum tahu arahnya kemana lagi ya, bottom-nya di mana. Kalau kita lihat memang masih kencang buangan asingnya juga, stokastik masih menghadap ke bawah, volume juga yang dibuang hari ini cukup tinggi ya. Iya, kita coba lanjut untuk saham berikutnya, ada saham BBNI ya, yang dimana di perdagangan hari Rabu ini BBNI ditutup melemah tipis 0,79%, close di harga 3.770 untuk BBNI-nya. Kita coba cek untuk inflow asingnya, saham BBNI. Ya, kalau kita lihat investor asing hari ini masih mencatatkan net sell ya, 53 miliar. Kalau kita lihat sempat di hari kemarin dia 107 miliar dan di hari ini, turun ya setengahnya 53 miliar. Kita coba cek
secara teknikal ya, kalau kita lihat secara teknikal ternyata, belum ya, BPNI belum membentuk law baru ternyata. Ya, kalau kita lihat secara teknikal BPNI-nya masih ada kemungkinan dia akan menguji support 3.680 ya, tapi kita coba cek dulu secara Fibonacci. Kapan ya, kalau kita lihat secara Fibonacci dia ada golden ratio ya di 1618 di harga 3.680. Masih ada kemungkinan dia masih akan melanjutkan penurunannya ya untuk BPN ini. Seandainya besok dia dibuka naik, kita bisa waspadai ya. Jangan terkecoh karena dia sempat udah menyentuh eh, apa menjebol supportnya. Yang kita waspadai seandainya hijau itu jangan buru-buru masuk ya sebelum ada konfirmasi lanjutan, takutnya dia naik bentar dia lanjut turun lagi ya untuk BPNI-nya. Kita bisa waspadai di area-area tersebut untuk BPNI. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham BMRI yang dimana di perdagangan hari ini BMRI ditutup melemah 0,98%, close di harga 4.050. Kita coba cek untuk info asingnya di saham BMRI. Ya, untuk investor asing hari ini pun masih mencatatkan net sell ya 200 miliar, cukup tinggi juga di Bank Mandirinya. Kalau kita lihat memang ada distribusi. Kalau secara teknikal ya, kayak Bank Mandirinya dia sudah membentuk law baru lagi ya di tahun 2005 ini. Jadi di hari ini dia menyentuh ya sesuai analisa saya kemarin dia menyentuh golden ratio-nya jadi 1618 ya, dia mengejar area tersebut. Seandainya support 1618 ini kuat bertahan, ada kemungkinan dia naik dulu sebentar sebelum dia melanjutkan penurunannya kembali. Kita bisa waspadai untuk support jauhnya lagi ya di 3.800. Seandainya support ini bertahan naik, kita bisa pantau nih di area-area 4.200, eee, tanda dulu. Seandainya support ini sekarang bertahan, kita bisa pantau juga di area 4.200 kita bisa waspadai lagi. Karena belum ada sentimen positif ya untuk, saham-saham big bank, kita bisa pantau di area 4.200. Seandainya 4.200 terjadi rejection, dia akan ada kemungkinan untuk menguji supportnya di 4.050 untuk BMRI. Tapi kita bisa pantau juga ya besok takutnya dia langsung dibuka gap down ya, lanjut turun lagi, kemungkinan besar seandainya dia lanjut turun ya, dia akan menguji support 3.800 untuk PMRI-nya. Makin dalam lagi ya, terlihat kita juga mau cek ya secara Fibonacci lebar.
ternyata cukup dalam ya kalau kita coba waspada untuk jangka pendeknya ya. Seandainya dia besok dibuka hijau, dia akan mengejar 4.200, kita bisa pantau. Seandainya dia lanjut turun, dia akan mengejar 3.800 untuk Bank Mandirinya. Kita coba lanjut untuk saham berikutnya, ada saham BBC, ada saham BBCA yang dimana di perdagangan hari ini BBCA close harga yang sama ya saat pembukaan di 7.250. Kita coba cek inflow asingnya di saham BBCA. Ya, ternyata investor asing hari ini pun masih mencatatkan net sale 111 miliar. Kalau kita lihat ya secara teknikal seperti yang saya kasih tanda di sini Fibonacci, dia akan mengejar 7.050. Selama dia tidak bertahan, seandainya besok dia lanjut turun, dia akan mengejar 7.050 untuk BBCA-nya ya, karena dia udah membentuk low baru di tahun 2025 ini. Jadi dia akan naik itu akan cukup berat ya karena dia jebol supportnya. Saham BBCA ada kemungkinan dia akan mengejar 7.050. Kita bisa pantau di 7.050. Seandainya dia naik ya, dia naik ke 7.450, sebenarnya ini cukup menarik pembalikan arahnya ya. Seandainya candlenya hijau pekat break di 7.450, ada kemungkinan dia cukup menarik ya, tapi kalau seperti ini ada kemungkinan dia akan turun. Kita coba cek ya, stokastik masih menghadap ke bawah, jadi ada kemungkinan memang dia mau turun dulu ya untuk nya. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham BBTN ya. Ya, saham BBTN di perdagangan hari Rabu ini ditutup menguat tipis 0,88%, close di harga 1.140. Kita coba cek untuk inflow asingnya di saham BBTN. Ya, kalau kita lihat ya, saham yang ternyata investor asing mencatatkan net buy 3,5 miliar di 2 hari ini. BBTN diakumulasi. Kita coba cek secara teknikal. Kalau kita lihat ya secara teknikal dia jebol supportnya ya, gagal bertahan di area support 1.150. Ada kemungkinan besar dia akan melanjutkan penurunannya ya untuk menguji support 1.090 untuk BBTN. Kita coba lanjut untuk saham berikutnya, ada saham BRIS, yang dimana di perdagangan hari ini saham BRIS ditutup melemah 2,34%, close di harga 2.500. Ya, kalau kita lihat ternyata dia jebol lagi ya di area gapnya, ada kemungkinan besar dia akan menguji support terdekatnya di 2.480. Kita coba cek inflow asingnya di saham BRIS. Ya, kalau kita lihat ternyata investor asing net sell ya di hari ini 8 miliar, tapi kalau kita lihat secara rata-rata BRIS ada akumulasi. Seandainya dia gagal bertahan ya di atas support 2.450, dia akan menguji terendahnya di 2.430 untuk BRIS-nya. Kita bisa waspadai ya karena dia mengejar area tersebut. Kalau yang belum punya barang jangan buru-buru masuk ya, karena dia masih ada penurunan ya, full support. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham BNGA, yang dimana di perdagangan hari ini BNGA ditutup menguat 4,75%, close di harga 1.765. Kita coba cek untuk inflow asingnya dulu di saham BNGA. Ya,
Kalau kita lihat ternyata BNKK masih lanjut ya mencatatkan netbuy secara rata-rata memang diakumulasi di saham BNKA. Kalau kita lihat secara teknikal dan ternyata dia break di atas resisten ya, di atas resisten 1740. Berarti ada kemungkinan besar karena dia break di atas resistennya, dia akan mengejar target berikutnya di harga 1820 ya untuk BNKA ya. Cukup menarik malah BNKA dia jebol break di atas resisten ya, jebol resistennya di 1740. Ada kemungkinan besar dia akan melanjutkan kenaikannya untuk mengejar resisten 1825 untuk BNKA. Kita coba lanjut untuk saham berikutnya, ada saham Arto yang di mana di perdagangan hari ini saham Arto ditutup menguat 2,49%, close di harga 2060. Kita coba cek dulu inflow asingnya di saham Arto. Ya, kalau kita lihat saham Arto ternyata ada net net buy ya 6 miliar, ada kemungkinan ini menjadi awal yang bagus ya. Barangkali ini ada akumulasi ya untuk beberapa hari ke depan, pantau aja. Kita coba cek secara teknikal, kalau kita lihat ya secara teknikal memang, pembentukan Smith Triangle-nya ini gagal ya, dia menjebol. Kita bisa pantau ya di area 1000 di area 2120-an ya, seandainya dia break di atas 2120 ada kemungkinan besar dia masih cukup menarik ya. Tapi yang kita waspadai karena dia ada mantul dari area support-nya ya di 1960, takutnya dia naik kepentok resisten ya di area 2140 dia lanjut turun. Kita waspadai, seandainya untuk trading-trading jangka pendek kita bisa pantau di 2140. Untuk saham Arto kita hapus dulu ya di sini karena ada kemungkinan dan dia akan mengejar resistennya di 2160-an lah, kira-kira di area situ kita bisa tandai karena bertepatan juga dengan garis trendline-nya ya. Karena di sini juga ada support yang dijebol, kita bisa pantau besok dia ada rejection atau tidak. Kalau terjadi dia rejection di area 2070 sebenarnya nggak jadi menarik ya. Kalau kita lihat ya, kalau terjadi rejection ada kemungkinan dia akan melanjutkan penurunannya untuk saham BRIS. Kita coba lanjut untuk saham berikutnya, ada saham BBYP. Ya, kalau kita lihat ya saham BBYP di perdagangan hari Rabu ini ditutup melemah 1,12%, close di harga 352. Ya, seperti yang saya bahas kemarin dia jebol support ya, ternyata di hari ini dia melanjutkan penurunannya untuk menguji supportnya ya di 334 dan dia membentuk ekor ya. Kita bisa pantau dulu besok seandainya dia dibuka hijau dan break di atas 372 ya, ada kemungkinan dia membentuk swing low dan akan melanjutkan penurunannya ya. Karena di sini kalau kita lihat ada pola yang cukup menarik ya di saham BBYP, ada pola descending triangle ya kalau kita lihat. Konfirmasi jebol dari tes ke area
trennya. Selama dia bertahan di atas 334 sebenarnya masih cukup menarik, ada pola yang menarik ya, tapi seandainya dia dijebol dan break di 3000 di 318-an, pola ini jadi jelek ya, dia gagal. Kemungkinan kita bisa pantau untuk besok saham BPYP-nya ya. Ya oke guys, cukup sekian ya di video kali ini, saya investor ngapak, salam cuan.